Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KBT, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian Tarbiyah Syam episode yang kesekian. Di pertemuan ini Bang WK ingin membahas tentang sholat malam, ya. Apa sih yang dilakukan Rasul saat dia bangun tengah malam? Ya, apa yang dilakukan Rasul? Apa yang dikerjakan Rasul saat beliau bangun di tengah malam? Ya, mungkin sahabat, ya pasti sholat tahajud dong. Nah, setelah sholat tahajud, apa lagi? Dan yang urgen dari bangun malam itu, apalagi di suasana Ramadan itu, apa sebenarnya? Ya, ini yang kita bahas. Tentunya ini semua bersumber dari Kitabullah di surat Al-Muzammil, ya. Di surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, orang-orang berselimut itu maksudnya orang yang tidur tuh ya. Qumil lail, ya. Eksislah. Bangunlah pada malam hari, ya. Illa qalil. Ya. Qalil itu maksudnya awal malam berarti ya. Kecuali sedikit sih. Qalil itu sedikit berarti malamnya itu baru bergulir sepintas secara sedikit, makanya ya bangunlah pada awal malam. Nah, nisfahu, ya, nisfahu awinqus minhu qalilan, atau seperduanya atau kurang dari seperdua itu ya. Awal malam berarti ini tengah malam gitu ya. Ada awal malam, seperduanya berarti kan ya tengah malam ya gitu. Au zidni alaihi, atau lebih dari seperdua itu. Lebih dari seperdua berarti dini hari, sudah menjelang pagi ya. Nah, au zidni alaihi, terus ngapain? Allah membangunkan Rasulullah dan kawan-kawan untuk bangun di tengah malam itu. Nah, warotil Qur'ana tartila, jelas. Bangunlah kalian di awal malam, di tengah malam juga oke, maupun di dini hari. Ngapain ya Allah? Rotil Quran. Nah, di sini diartikan rotil Quran itu baca. Waktu di kajian memahami kitabullah ini rotil sudah kita terjemahkan. Rotil itu bukan baca. Ada ikro. Kenapa bukan waqri Quran? Kenapa Allah menyuruhnya rotil Quran? Apa bedanya antara ikro dengan rotil? Ya. Apa bedanya? Sudah kita bahas itu. Silakan flashback kembali kajian sebelumnya. Perbedaan antara ikro dengan rotil. Rotil itu learn step by step. Belajar secara bertahap. Tartilan.
Nah, belajar secara bertahap, tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus. Nah, jadi inilah, kalau ditanya apa yang siogianya kita lakukan saat bangun tengah malam itu, ya rotil Quran. Rotil Quran, belajar step by step. Rotil Quran itu artinya bukan paheula-heula tamat baca Quran, bukan. Belajar Quran secara step by step. Nah, dipreteli itu satu ayat. Ya. Dipreteli satu ayat sampai ketemu konklusinya. Kenapa harus step by step? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena aku akan menurunkan kepadamu kaulan. Jadi Quran ini adalah kaulan, perkataan yang tsaqil. Tsaqil itu artinya berat, berbobot. Nah, karena aku akan memberikan kepadamu sebuah perkataan. Ini bukan perkataan biasa. Quran ini, Kitabullah ini bukan perkataan biasa. Ya, kalau saya baca buku satu malam dua buku bisa tamat, bisa. Karena itu buku tulisan manusia, bacaannya juga bacaan biasa. Ini Kitabullah. Ya, ini Kitabullah. Yang copyrightnya milik Allah. Tentu ini sesuatu yang berat, makanya harus step by step, nggak bisa sekaligus kita memahami Quran itu. Nah, ibarat kita ingin membawa beban yang banyak dan berat, tentu nggak bisa sekaligus. Kita pesan pasir satu truk, kan nggak mungkin langsung satu truk itu kita bawa dengan potensi yang ada di pada tubuh kita, kan nggak mungkin. Harus step by step, sedikit demi sedikit. Nah, makanya secara sunnah Rasul dulu mengajinya satu malam itu satu ayat, bukan berlomba-lomba cepat tamat, enggak, gitu ya. Nah, saya kira paham sampai di sini. Nah, jadi yang siogianya harus kita lakukan pada malam Ramadan itu adalah rotil Quran, bukan baca Quran biar cepet-cepet tamat, bukan, tapi rotil. Itulah sih maunya Quran itu. Satu huruf saja dia kalau kita ulas bisa panjang ceritanya itu. Alif aja, satu huruf alif saja itu sudah mengandung banyak arti. Nah, itu banyak arti, satu saja. Bayangkan dalam satu redaksi itu ada berapa huruf kan? Nah, label plus kata termasuk apa? Isim, termasuk fiil, ya kan? Nah, itu panjang ceritanya nanti itu. Makanya step by step agar kita bisa menemukan konklusi yang komprehensif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.